Mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan rezeki oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dan tidak menjadi bagian dari orang yang lakanun, yang mereka menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang malah menganiaya orang lain karena punya kekuasaan dan juga punya harta. Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah yang berbahagia, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan tadabbur kita di surat Juz Amma, yang pada malam hari ini kita coba berbincang tentang surat Al-Adiyah. Di antara beberapa hal mengenai surat ini, yaitu surat sebelumnya itu kan surat Al-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat, kemudian kita juga sudah bicara tentang surat Al-Qari'ah, kemudian juga kita sudah bicara tentang surat At-Takasur. Jadi surat-surat ini dan kebanyakan surat-surat lain, utamanya di Juz Amma itu, urutan-urutan itu sebetulnya pasangannya. Jadi dianjurkan kalau membaca surat Al-Zalzalah setelahnya Adiyat, atau kalau baca Adiyat setelahnya atau sebelumnya juga bisa diteruskan dengan surat Zalzalah. Surat ini ada yang mengatakan bahwa dia hubungannya dengan Perang Badar. Ada juga hubungannya dengan haji. Ada juga yang mengatakan bahwa ini sariyah atau upaya dalam rangka untuk menyiapkan pasukan berperang. Ya, ada banyak ya maksud dari surat Al-Adiyat ini. Surat ini masuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 11, dan dalam urutan mushaf dia berada di urutan ke 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Itu kurang lebih ayat-ayat yang ada di surat Al-Adiyat. Munasabahnya surat ini atau keterhubungan surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Zalzalah, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Wasit, lama zakara sallallahu alaihi wasallam fi surah allati qablaha al-jaza 'alal khairil wasyarr. Atba'a dzalika fi hadhihi surah, suratul Adiyat, bi taubikh man atharahu dunyahu ala akhiratihi wa liman yasta'id li yaumil qiyamah bi amalil khair fi dunyahu. Kalau di surat Zalzalah itu ngomongin tentang al-jaza 'alal khair wasyarr, balasan bagi mereka yang berbuat baik dan buruk.
Kalau di surat Al-Adiyat ini taubih. Taubih itu bisa diartikan keburukan atau kejelekan atau hal yang negatif. Apa itu? Athara dunyahu ala akhirati. Kalau kehidupan dunianya itu lebih dominan daripada akhirat. Jadi kalau zazalah balasan yang baik dan buruk, ini gambaran bagi mereka yang kehidupan dunianya itu terlalu dominan tanpa dia mikirin kehidupan akhiratnya. Dan memang kadang orang suka lupa kan ya, Bapak Ibu, lupa dengan akhirat. Zalzalah itu kan ngingetin akhirat, tapi orang suka lupa. Dan yang membuat dia lupa itu dunia. Kemudian diingatkan lagi surat Al-Qari'ah, kiamat juga. Tapi kehidupan kiamat juga seringkali dilupakan. Apa yang melupakannya? At-takasur, bermegah-megahan. Di satu dengan yang lainnya ini surat saling ngingetin. Maqasidi surah, budiat suratul karimah bil qism bi khairil jihad ala annal insan lakafur bi ni'mati rabbih ila qaulihi innal insan li rabbih lakanut. Bahwa ayat ini itu dimulai dengan qasam. Qasam itu sumpah. Kita sudah membahas tentang sumpah itu di surat Al-Asr. Wal 'asri. Di sini juga sama dibahas. Wal 'adiyat. Summa dzakarat annal insan li syahid ala nafsihi bidzalika liyaumil qiyamah wa annahu mahabba lil mar harus alaihi. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa hakikatnya manusia itu mengetahui kalau dia itu memang amat suka dengan harta. Dan kadang sepenuh hidupnya itu dia lakukan untuk ngejar harta, untuk ngejar jabatan, untuk ngejar posisi. Ya, semua yang terjadi dalam dinamika kehidupan manusia ujung-ujungnya nanti ke perut dan di bawah perut. Mau kita cari posisi kah, ya cari jabatan kah, atau kita mungkin menyebarkan ilmu karena urusan dunia kah, dan berbagai macamnya. Ya. Untuk itu mereka sebetulnya manusia itu tahu bahwa yang dikerjakannya itu adalah sesuatu yang duniawi. Wa khutimat surah bi dzikril ba'ats wa ma fihi min jaza wa sawab wa iqab. Dan akhir dari ayat ini ngomong tentang balasannya. Ya, balasan bagi mereka yang baik dapat balasannya, yang buruk dapat balasannya. Tadi di awal disebutkan bahwa surat ini dimulai dengan qasam. Qasam itu artinya sumpah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kata qasam atau sumpah di dalam Al-Quran itu dengan melihat kalimat di depannya. Nah, itu di depannya biasanya ada waw. Kalau nggak waw, lam. Nah, ini di depannya ada waw kan? Wal adiyat, ada wawnya di situ. Atau kemarin kita ngomong tentang wal asr, di depannya juga ada waw. Itu menandakan bahwa ayat ini sedang bersumpah. Ya, bersumpah kepada kita. Nah, pertanyaannya, untuk apa Allah bersumpah? Kan yang biasanya bersumpah harusnya kita manusia. Kita kan kalau mau meyakinkan orang, kita suka nyebut demi Allah, itu ya. Wallah, nah itu dia kalimat-kalimat itu. Tapi sumpahnya manusia itu beda dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya akan datang pengajian hari ini. Demi Allah saya akan mengisi pengajian. Nggak ada bedanya itu, sumpah itu sama aja. Ya. Dua-duanya kalimatnya tidak punya perbedaan signifikan. Tapi kalau sumpah yang disampaikan oleh Allah itu ada dua hal di dalam sumpah itu. Ada disebut muqsam bih dan muqsam alaih. Nah, kalau muqsam bih itu kalimat sumpahnya.
Kalau muqsam alaihi itu apa yang disumpahkan. Kalau tadi kan kayak tadi demi Allah itu kita tidak ada bedanya itu. Kalimat-kalimat itu ya sama saja. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an berbeda. Nah, tadi pertanyaan tadi belum dijawab. Untuk apa Allah harus ngomong sumpah di situ? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kajian ilmu antropologi, ya itu disebutkan kebiasaan orang-orang Arab lama itu kalau dia ingin meyakinkan sesuatu, dia akan menyatakan sumpah pada sesuatu yang dia nggak bisa rubah, pada sesuatu yang agung, pada sesuatu yang besar, pada sesuatu yang manusia itu nggak bisa ciptakan. Al-Quran itu memberikan sumpah-sumpah tersebut. Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi malam. Was samsh, demi matahari. Wal qamar, demi bulan. Itu semuanya sesuatu yang manusia nggak bisa buat, sesuatu yang besar di luar imajinasi mereka, sesuatu yang mereka tidak bisa berubahnya. Wal asr kita sudah bahas, waktu, masa, siapa yang bisa merubah waktu? Tidak ada. Wal fajr wad duha, siapa yang bisa menahan waktu fajar dan waktu duha? Tidak ada. Jadi sumpah yang disampaikan Allah itu istimewa. Dan itu namanya muqsam bih, sumpahnya. Nah, yang di surat Al-Adiyat itu muqsam bihnya mana? Wal adiyati dobha, itu dia muqsam bihnya. Kalimat setelahnya fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Itu penegasan, penjelasan dari sumpah, tetapi bukan isi dari sumpahnya. Jadi kalimat atau ayat kedua sampai dengan ayat kelima itu bukan sumpah baru, karena dia diawali dengan fa. Kalau yang sumpahnya depannya itu karena ada wawunya, wal adiyat, dan yang setelahnya itu bukan menjadi sumpahnya, hanya meneruskan kalimat sumpah yang disampaikan oleh Allah tersebut. Apa yang Allah sumpahkan di sini? Ya. Wal adiyati dobha. Apa arti adiyat? Al khair ta'uddu fil ghazwa. Wahdataha adiyah min adu wa huwal hajar. Wa huwal jarab. Jadi al-adiyat itu asal katanya adwun. Adwun itu diartikan menurut bahasanya, menurut kamus itu musuh. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di terjemah, artinya kuda perang yang lari terengah-engah. Nah, itu dia. Lah kok bisa artinya jadi kuda perang? Karena kuda perang itu hanya dipakai untuk menjumpai musuh dalam medan perang. Maka disebutnya adwi. Jadi kalau diartikan lebih khusus, al-adiyat itu kuda perang. Nah, orang-orang Arab lama itu punya penamaan untuk hewan-hewan tertentu, Bapak Ibu. Sebetulnya kata kuda itu nggak satu. Dia kadang disebut khail. Khail itu khoyal. Khoyal itu hayalan. Tapi diartikan sebagai kuda. Karena dia menghayalkan, menginginkan kuda seperti yang dihayalkannya itu. Terkadang juga kata kuda itu disebut farosh. Nah, banyak ya. Itu punya maksud, fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau yang di sini disebutnya adiyat. Kuda ini khusus disiapin buat perang. Ya, dobha itu lari dengan terengah-engah. Dobhu sautu anfas al-khail inda aduwiha. Sautul anfas, suara nafas, terengah-engah. Bapak Ibu kalau lari kencang pasti terengah-engah gitu. Gitulah. Apalagi kalau badannya besar itu ya.
Nggak terengah-engah itu kalau lari. Itu kuda kalau larinya biasa dia nggak dobha. Tapi semakin kencang dia lari, dia napasnya itu terengah. Saking kencangnya itu. Itu mana dobha. Perubahan situasi dan kondisi dari tadinya biasa menjadi berbeda. Tidak seperti semula, itu dobha. Bapak Ibu nyalain api di rumah, kompornya warnanya tadinya kuning, tapi lambat laun menjadi biru atau sebaliknya. Perubahan warna itu namanya dobha. Nah, kalau ini dobha dalam konteks ini karena si kudanya larinya kencang, jadi terengah. Kata adiyat itu dimaknai dalam konsep bahasa Arab itu adalah muannas. Ya, muannas itu kata untuk perempuan. Ada dalam bahasa Arab itu namanya kata muannas, ada disebut kata muzakkar. Ada kata yang digunakan untuk perempuan, ada kata yang digunakan untuk laki-laki. Bukan maknanya kata itu punya kelamin, bukan. Tetapi mereka membagi kalimat itu, ini penandanya kita namakan muannas. Ini tidak ada penandanya kita namakan muzakkar. Kayak ini meja ini termasuk kata muzakkar karena di akhirnya tidak ada tak atau tidak ada tak marbutoh, maktabun. Nah, kalau ini ada wal adiyat, berarti yang dimaksud di sini adalah perempuan. Karena tadi artinya secara bahasa adiyat itu kuda perang, maknanya kuda perang yang larinya kenceng itu kuda jenis kelaminnya betina. Apa ada kuda laki-laki yang lari kencang? Saya nggak tahu apa itu. Ya. Tapi dalam konteks lalu yang kencang itu justru yang perempuan, kuda-kuda perempuan itu. Jenis kelaminnya itu betina. Ya, seperti singa itu. Singa yang mencari makanan kan itu yang betina kan. Kalau yang jantannya cuma mengaum-ngaum aja. Tuh. Ya, yang cari makan dengan gesit dan cepat itu yang betina itu. Di sini yang berlari kencang itu adalah kuda betina. Ya, dan memang ini disiapkan untuk peperangan gitu. Berbeda dengan kuda biasa, makanya disebutnya adiyat. Tuh. Sama seperti kita punya mobil lah. Kalau mobil buat balapan kan beda. Motor buat kenceng-kencengan kan beda. Dari knalpotnya udah beda tuh. Ya, motor Supra kita ya Supra bebek gitu maksudnya. Kan itu bukan buat balap tuh. Ya kan, atau mobil yang buat kenceng-kencengan balap-balapan pasti beda gitu. Dan di sini bentuknya jamak, wal adiyat itu jamak. Ya, jamak artinya banyak, tetapi jamaknya di sini disebutnya jamak qalil. Ada jamak katsir, ada jamak qalil. Kalau ini jamak qalil. Kalau jamak qalil berarti maksudnya apa? Maksudnya kuda perang ini jumlahnya sedikit. Berapa sedikit itu? 3 sampai 10. Nah, itu dia. Jadi ada jumlah kuda yang jumlahnya itu 3 sampai 10 dan jenis kelaminnya betina, disiapin untuk berperang, mereka larinya kencang sampai terengah-engah. Itu ayat pertama tuh itu maksudnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah bertanya-tanya itu, ini apa maksudnya ngomongin kuda gitu ya? Apa hubungannya dengan muksambihnya? Ya. Muksambih dengan muksam alai harus dihubungkan. Kalau tidak nanti kita gagal memahami ayat itu. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha. Apa yang dilakukan oleh kuda ini? Ya. Fal muriyat wahdaha mauriyah minal ira wa huwa ikhrajun nar. Itu makna muriyat. Muriyat itu artinya mengeluarkan api. Dari mana? Qadha, dari kakinya itu. Kan di kaki kuda itu biasanya ada besinya. Kok bisa ngeluarin api? Karena larinya dobha, karena saking kencangnya itu. Dia lari terengah-engah, sangat kencang sekali. Karena kencangnya itu, kakinya kena bebatuan, mengeluarkan api. Nah, itu yang dimaksud dengan fal muriyati qadha.
Falmughirati subha. Falmughi dia bisa bermakna dia langsung menghujam ke tengah musuh pada saat subuh hari, subha. Sangat pagi-pagi sekali. Ya. Ini kan ngomong konteksnya untuk perang. Ya, orang bisa saja menyerang pasukan lain itu di waktu kapan saja, mau dia malam hari ke, mau dia siang hari ke, sore hari. Ini Allah menyebutkannya di pagi hari, saat dimana musuh itu belum siap, saat dimana mereka masih mempersiapkan diri, saat mereka banyak terlelap. Ini kuda sudah disiapin, bangun, lari kenceng, udah gitu di subuh hari lagi. Di saat dimana pasukan musuh belum siap, di saat lagi siap-siap, ini malah sudah lari kenceng. Falmughirati subha fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna sampai dia itu menerbangkan debu. Nah, ini yang unik dan bisa kita anggap luar biasa. Debu itu akan berterbangan kalau dia sudah matahari naik. Ya. Kita lari, mataharinya sudah naik, sudah siang, kemudian kaki kita kena debu, bisa berterbangan. Ini di subuh hari, kok bisa debunya berterbangan? Banyak embun, dingin, ya mestinya kan tidak. Tetapi Allah menggambarkan ini, saking dia kencangnya nih, subuh di pagi hari itu, debu-debu yang ada itu waktu subuh itu diinjak sama kuda ini dan membuatnya berterbangan mengelilingnya. Fawasatna bihi jam'a, dan dia fawasatna itu ke tengah, jam'a itu ke pasukan. Dia langsung datang nyeruduk ke tengah pasukan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Terus cerita ini berhenti, Bapak Ibu. Jadi kita seolah mendengar satu cerita, habis itu belum beres, diberhentikan. Dan kita bertanya-tanya, terus gimana itu kelanjutannya? Dan Allah tidak meneruskan kuda ini, berhentinya sampai situ aja. Kalau dilihat di kelanjutan ayatnya, innal insana lirabbihi lakanud, bahwa manusia itu kepada Tuhannya amat sangat membangkang. Apa hubungannya? Tadi kan cerita tentang kuda, perang, lari kencang, sampai terengah-engah, keluar di subuh hari, bisa membuat debu pagi hari itu sampai berterbangan. Dia langsung masuk ke tengah pasukan. Kita yang mendengar cerita itu dihentikan cerita tersebut, kemudian bertanya-tanya, terus gimana lanjutan ceritanya? Nah, di sini apa namanya istilah dalam film itu ya? Lupa saya istilahnya itu. Ya. Inti dari cerita tersebut ada di ayat setelahnya, innal insan lirabbihi lakanud, bahwa manusia itu terhadap Tuhannya amat sangat membangkang. Lakanud itu diartikan sebagai kata kufur. Bisa juga lakanud itu maknanya tidak punya rasa syukur. Bisa juga dia ingin lepas dari Tuhannya. Dia tidak mau bawa-bawa agama. Bahkan dia menganiaya. Oh, maknanya banyak sekali lakanud. Itu manusia permisalannya begitu. Suka menganiaya, ingin pisah dari Tuhan, kafir, tidak mau bersyukur, membangkang. Lakanud. Nah, sekarang kita coba pikirkan ya dari ayat ini. Sebelum ke innal insana lirabbihi lakanud, saya ingin sampaikan bahwa kenapa Allah menyebutkan kuda? Kenapa tidak hewan yang lain? Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam masyarakat Arab atau di dalam masyarakat dunia ada beberapa hewan itu yang dianggap dia punya kesetiaan. Seperti misalkan di Barat atau di Jepang, hewan yang dianggap setia itu adalah, mungkin juga di Indonesia, anjing, ya, yang nurut sama manusia itu, dilatih juga bisa. Yang dia kadang juga difilmkan itu menjadi simbol kesetiaan si hewan kepada tuannya. Atau di kita itu ya, di sini juga saya suka lihat itu yang dijadikan sebagai lambang kesetiaan itu merpati, doro itu. Ya, Bapak Ibu suka lihat orang main doro kan? Ya, digibas-gibas ke sini. Dia datang
ya itu konon, saya tidak tahu persis ya, konon itu pasangannya. Kemanapun dia terbang, dia balik lagi ke pasangannya. Simbol kesetiaan. Atau di dalam undangan pernikahan biasanya ada merpati kan? Ya, itu bagian dari simbol kesetiaan yang dari peradaban yang lain dipakai oleh kita juga. Nah, di masyarakat Arab itu simbol kesetiaannya hewan itu adalah kuda. Kenapa kuda? Kenapa bukan yang lain? Ya karena kalau dorong nggak bisa. Kalau merpati, mereka tidak punya kebiasaan memelihara merpati. Kalau anjing, ya tidak bisa juga. Bagaimana itu kuda kok bisa setia sama pemiliknya? Karena dia dikasih makan. Kalau dia dikasih rumput saja sudah cukup, dia akan setia itu. Ketika orang mendengar cerita ini, wah kuda itu luar biasa hebatnya. Ini kuda siapa? Dilatihnya seperti apa? Sampai dia lari begitu kencang. Sampai tanah di pagi hari saja bisa berterbangan. Dan dia tidak takut untuk masuk langsung ke tengah pasukan itu. Dahsyat ini kuda, luar biasa. Di ayat yang ke-6 itu Allah seakan-akan mengingatkan, hei manusia, kamu kira kamu lebih baik daripada hewan-hewan itu? Ya. Kamu kira kamu lebih hebat daripada mereka? Kamu lihat itu, kuda-kuda itu. Kok mereka bisa setia seperti itu? Padahal mereka cuma dikasih rumput. Saya kasih kamu soto. Saya kasih kamu rawon. Saya kasih kamu berbagai macam daging yang halal itu. Tak kasih kamu pekerjaan. Tak kasih kamu jabatan. Tak kasih kamu duit. Tak bikin kamu bisa makan setiap hari yang enak. Tak kasih keluarga, kasih suami, kasih istri, kasih anak, kasih langit dan bumi. Dikasih. Lah kok kamu gak setia? Ke siapa? Ke Allah. Saya itu kasih semua ke kamu itu. Itu kuda itu cuma dikasih rumput, begitu hebat kesetiaannya. Dia mau lari kencang sebagai bentuk kesetiaan kepada tuannya. Dia mau itu saking kencangnya kakinya mengeluarkan api. Sampai debu di pagi hari aja naik ke atas karena saking kencangnya itu. Dan dia tidak takut mati. Dia langsung menerjang ke jantung pertahanan musuh, ke tengah bukan di pinggirnya. Ini seolah kalau kita mau memikirkan dalam ini ayat, ini kayak nampar kita. Tak kasih banyak kamu kok kalah sama kuda itu. Masa tidak malu itu? Sama kuda-kuda itu. Kok mereka bisa setia begitu padahal cuma dikasih rumput? Kamu saya kasih semuanya di dunia ini. Sudah belum ibadah kamu itu sampai membuat kamu terengah-engah? Kira-kira gitulah. Sudah belum itu ibadahmu sampai menaikkan api ke atas itu? Sampai mengeluarkan debu yang berterbangan itu? Sudah belum ibadah itu sampai membuat kita mau mengorbankan nyawa ketika Nabi dan agama kita ini diserang? Nah ini kalau dibaca malam hari dan memaknai ayat ini lebih dalam, nah mungkin itu kena ke kita. Ini kan indah ini Bapak Ibu. Ya. Tadinya kita mendengarkan cerita itu, tiba-tiba Allah membalikkan pikiran kita itu. Dan kita seolah tertampar. Rupanya ini maksud yang ingin disampaikan itu. Dengan memberikan permisalan terlebih dahulu tentang kuda perang itu. Ya. Nanti suatu saat nanti, Bapak Ibu semua, kita ini hanya menjadi umat muslim ini, kata Rasulullah SAW, itu diperebutkan oleh banyak orang. Kayak nasi di tengah. Semua orang di pinggir-pinggir itu. Kalau lebih jauh lagi ke museum yang ada di Inggris itu, ya ada satu gambar ketika menggambarkan Ottoman Empire, kekuasaan Turki Utsmani yang paling terakhir, yang kemudian hancur oleh Perang Dunia I dan II itu, kemudian digambarkan dengan lukisan. Lukisannya itu adalah kalkun, ayam kalkun. Ayam kalkun itu dalam bahasa Inggrisnya Turki. Turki itu, ya Turki itu. Dan dulu kekuasaan Turki Utsmani yang adanya di Turki. Kemudian digambarkan kehancuran Islam itu dengan ayam kalkun itu. Dan di sekelilingnya itu adalah orang-orang Eropa. Seolah-olah mereka mau bagi-bagi kue, bagi-bagi tanah, bagi-bagi jatah gitu. Ini kepalanya, ambillah kamu. Ini kakinya, sana kamu ambil.
Kan setelah kekuasaan Turki Utsmani itu hancur, tidak ada lagi kekuasaan Islam kan? Dibagi-bagi semua kepada penjajah itu. Ya, salah satu perjanjian pada tahun 1916 itu antara Inggris dengan Prancis itu membagi wilayah itu. Diambil-ambil saja itu, Palestina ambil saja. Sampai sekarang itu kan karena salah satunya perjanjian itu. Ya. Dikirimlah orang-orang Yahudi ke situ, kemudian diambil itu tanah orang itu. Karena kekuasaan Islam sudah tidak ada. Ya. Dan kita itu tidak mau memperjuangkan itu. Ya. Akan datang masa di mana hari ini, kata Rasulullah, hari ini kita beriman pagi ini, nanti sudah maghrib atau malam hari jadi kafir. Jadi berubah akidahnya. Ya, gampang kita berubah-ubah akidah itu. Oh, yang di artis-artis TikTok itu banyak loh Bapak Ibu yang melepaskan hijab itu. Ya. Awalnya pakai hijab, saking banyak viewersnya yang lihat banyak, duit tambah banyak, sudah mulai dilepas hijabnya. Nanti hijab dilepas, yang lain dibuka sama dia itu. Itu maksud yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasul, itu sebabnya kenapa? Kenapa sampai umat Muslim kayak begitu? Apakah karena kita ini kurang? Ya, umat Muslim ini kurang ketika itu? Kata Rasul, justru sebaliknya, kalian itu banyak sekali, numpuk tetapi seperti busa, nggak ada gunanya, nggak ada artinya, tidak punya kekuatan sedikit pun. Apa yang menyebabkan itu? Al-wahn, kata Rasul. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan juga benci dengan kematian. Makanya Allah menyebutkan innal insan li rabbihi lakanud. Allah menyebutkan dirinya itu bukan Allah Rabb. Sesungguhnya manusia pada Tuhannya Rabb. Kenapa? Dia ingin bilang kalau Allah itu memelihara dia, kalau Allah itu yang memberi dia, kalau Allah itu yang menjaga dia, kalau Allah itu yang mencukupi dia, kalau Allah itu yang menyelesaikan masalahnya. Makanya Allah nyebutnya Rabb. Innal insan li rabbihi lakanud. Dan kalimat lakanud ini dalam tafsir Wasit dan tafsir Marogi disebutkan maknanya amat sangat banyak. Salah satunya kufur. Kufur, nggak syukur, kemudian pengennya menjauh dari Allah itu, nggak usah bawa-bawa agama dalam banyak urusan, itu kanud. Ya. Dan ingin lepas kalau ada sesuatu misalkan entah di pekerjaan kah, entah di kampus kah, ini nilai Islam masukkan. Ada mungkin orang yang akan bicara, alah gak usah bawa-bawa Islam, itu bagian lakanun. Ya. Yang dia ingin sepenuhnya lepas. Jadi kan ayat bagian ini saja dari maknanya amat sangat jelas bahwa ayat ini sedang mengkritik kebiasaan manusia, yang bisa saja itu menjadi lebih rendah daripada hewan, seperti kuda tadi itu. Kuda itu begitu setia hanya karena dikasih rumput saja. Manusia dikasihnya banyak, tapi dia tidak punya kesetiaan. Bahkan cenderung untuk menjauh. Innal insani rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini nih yang bagian ini yang juga penting. Tadi Rasul menyebabkan kenapa manusia tidak punya rasa syukur, tidak, atau dia kufur nikmat, atau dia cenderung ingin menjauh. Nah, disebutkan tadi bahwa karena sebab cintanya kepada dunia. Nanti di ayat berikutnya itu ditegaskan lagi. Dan dia ketika ayat ini mengatakan memang manusia itu membangkang, memang manusia itu cenderung kufur, memang manusia itu cenderung tidak mau bersyukur. Kemudian disebutkan wa innahu ala zalika la syahid. Dan mereka itu, manusia itu, ini kata Quran, la syahid. Mereka itu memang menyaksikan dirinya begitu. Memang saya ini merasa dirinya membangkang. Ketika dia melakukan keburukan, dia mengatakan kepada dirinya, memang saya ini buruk. Tuh. Ketika dia melakukan kemaksiatan, aduh saya sudah melakukan kemaksiatan nih. Ah sudahlah, terusin lagi aja besok. La syahid. Dia sendiri menyaksikan itu. Jadi setiap keburukan, setiap kejelekan, setiap pembangkakan yang dilakukan oleh manusia, manusianya sendiri mengakui la syahid. Mereka memang manusia itu mengakui kalau dirinya itu kufur.
Mereka memang mengakui kalau mereka itu tidak bersyukur. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Dan tahu mereka. Jadi berat ngomong kepada manusia yang sudah tahu itu berat, Bapak Ibu. Ya. Kita nasihati ke mereka ya bisa mental karena mereka sendirilah syahid. Udah ngerti. Sudah pahamlah yang disampaikan Ustaz, itulah syahid. Tuh. Ketika Allah menyebutkan mereka itu kanud, mereka udah tahu ya memang saya itu kanud lah syahid. Ya. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Nah, tadi saya sebutkan di awal kata Nabi karena mereka itu hubbud dunya, suka dengan dunia. Dibilang lagi sama Allah di sini. Kenapa mereka punya sikap seperti itu? Tahu bermaksiat tapi kok kayak dianggap enteng. Tahu tidak bersyukur tapi kok dianggap enteng. Tahu senantiasa melakukan keburukan, apapun itu yang dikerjakan itu tahu mereka itu buruk tapi tidak berubah, itu kenapa? Wa innahu lihubbi khairil lasyadid. Karena mereka itu amat sangat cinta pada kebaikan. Nah, ini kebaikan itu apa yang dimaksud? Khair di sini disebutnya. Yang dimaksud di sini adalah harta, jabatan, apapun itu namanya. Walaupun banyak ulama yang menyebutkan bahwa khair yang dimaksud di sini adalah harta dunia. Kenapa disebutkannya khair? Karena dunia itu memang sesuatu yang baik. Karena harta dunia itu memang baik. Karena itu baik, maka dia didapatnya harus dengan cara yang baik, dikeluarkan juga dengan cara yang baik. Tapi kenapa yang di sini disebutkan khairul lasyadid itu menjadi sesuatu yang buruk? Sebab mereka hanya melihat kebaikan itu di sini, di dunia. Tidak ada lain kebaikan selain di dunia. Akhirat itu tidak menjadi sesuatu yang dilihat, tidak menjadi sesuatu yang baik yang dilihat oleh mereka. Yang mereka hanya saksikan kebaikan itu hanyalah dunia ini. Untuk itulah Allah menyebutkannya khair la syadid, amat sangat suka dengan dunia. Dan dunia itu baik. Saking baiknya dunia, dia tidak mampu melihat kebaikan lain selain dunia. Ini sebabnya, ya. Harta lagi, urusan perut lagi yang membuat orang itu lupa pada akhirat. Gitu. Lagi mana cara menyadarkannya? Ini konsep dari Al-Quran nih. Ayat setelahnya itu menyadarkannya. Wa khussila ma fis sudur afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Nah, barulah ngomong kuburan tuh. Apa mereka itu nggak tahu kalau nanti itu bu'sira ma fil kubur. Bu'sir itu dikeluarin semuanya. Seperti kita mau nyari baju atau nyari benda di dalam lemari tapi nggak ketemu. Nah, benda-benda lain yang tidak kita cari, kita keluarin semua sampai kosong itu lemarinya. Itu namanya bu'sir. Dan itu bakal dikeluarin semua dalam diri manusia itu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kapan dikeluarkannya? Nanti sewaktu di dalam kuburan. Bukan cuma itu saja. Wa khussila ma fis sudur. Dan akan ditunjukkan kepada mereka apa yang dulu mereka sembunyikan di dalam dada mereka, di dalam hatinya. Dikeluarin semuanya itu. Dikeluarin kalau dulu kita munafik, dikeluarin kalau dulu kita tukang bohong, dikeluarin kalau itu dulu kita itu penjahat, dikeluarin semua niat-niat kita yang buruk itu, ditunjukin. Ya. Wa khussila ma fis sudur. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Apa yang dulu kita niatkan yang buruk itu nampak semua itu. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Dan sesungguhnya Tuhan mereka itu pada hari itu lakhabir. Lakhabir itu kalau dalam khabir itu biasa diomongkan dalam bahasa sehari-hari. Yang artinya bisa berita, yang artinya juga bisa jenius. Makna khabir di sini itu mampu membalikan sesuatu yang manusia sudah lupa. Itulah khabir. Waktu dia hidup dia mungkin sudah tidak ingat itu dengan omongan itu. Dan Allah akan tunjukkan itu. Ya, manusia tidak pernah tahu itu, tapi Allah lah khabir. Apa yang dulu kamu sudah lupakan saya akan munculkan lagi. Ini solusi dari Quran. Ini kalau sampai ini juga tidak mempan, ya, diingatkan lagi dengan ayat yang lain tentang hari kiamat. Lah belum mempan lagi, ya sudah. Kalau kita balik kepada surat yang lain, misalkan di surat Al-Muzammil, kata Allah disebutkan di ayat 19-20 itu atau sebelumnya, ya.
bahwa dia menyatakan saya cuma ngingetin saja. Kalau kamu tidak mau ikut ya sudah, sama dengan ini. Ya, bahwa bermegah-megahan itu, harta itu punya potensi melupakan manusia kepada kehidupan yang baik yang lain selain dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan rezeki oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dan tidak menjadi bagian dari orang yang lakanun, yang mereka menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang malah menganiaya orang lain karena punya kekuasaan dan juga punya harta. Mudah-mudahan kita juga tidak termasuk orang-orang yang rendah, serendah-rendahnya hewan. Demikian yang bisa kita bicarakan, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.